Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La turatina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ifani minal amir salin wal awliya wa syuhada aswalin wa sahabati wa tabi'in ulama wal musannifin wa jamil malaikatul muqarrabin sallallahu alaihi wasallam awliya syamsul jailani wa sallallahu alaihi musannif hadal kitab sahih rusi al-fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini karena tidak pakai laptop sehingga saya baca kitabnya langsung. Nah, kemarin filenya ada di laptop sehingga sambil bisa mencermati tulisan, ini langsung saya bacakan dari kitabnya. Masih melanjutkan bab tentang bagaimana cara mencari ilmu dan bagaimana cara memilih ilmu dan bagaimana cara mencari guru. Kemarin intinya kita disuruh untuk bermusyawarah. Qala al-Hakim, idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ihtilami ilal a'immah. Qala al-Hakim, berkata hakim itu ya orang pintar lah, orang pintar. Ketika kamu pergi ke Bukhara. Bukhara itu nama daerah. Kalau kita ya mungkin kalau kita ke suatu daerah pengen menuntut ilmu, kemana misalkan, nah kita di Jogja mungkin cari ilmunya ya ke Surabaya atau ke Bandung atau ke Jakarta dan sebagainya. Atau kita pengen mondok kemana, mungkin nanti ini bisa disarankan ke anak cucu kalau kayak Pak Andi kan Islam mungkin arep merantau ya toh. Ketua arep merantau nyambi. Pak layapan ya toh. Tapi ke anak cucu nanti bisa digunakan saran ini. Seperti saya itu juga kemungkinan ya tidak merantau ya di sini. Ketika kita pergi ke suatu daerah ingin menuntut ilmu, la ta'jal fil ihtilami. Maka jangan tergesa-gesa untuk a'immah ilal a'immah, untuk pergi ke seorang ulama atau ke seorang kiai. Jangan tergesa-gesa untuk langsung sowan ke seorang kiai atau seorang ulama yang pintar di sana dan sebagainya, atau ke orang pakar di sana. Kenapa? Wamkus di sini ya. Wamkus syahraini hatta tata'ammala wa tahtara ustadzan. Kita sebaiknya berdiam diri dulu. Beradaptasi lah, menengsik di sana. Kalau di sini disarankan sekitar 2 bulan ya. Kita ya nanti menyelesaikan tidak harus 2 bulan. Kalau di sini 2 bulan, dikatakan di kitab ini 2 bulan. Untuk apa? Untuk berpikir. Angen-angen, tata amal itu angen-angen, ya mikir-mikir, gitu, menelisik, menganalisa, mengumpulkan data, mencari identitas, informasi dalam sebagainya sebelum kita memilih guru itu. Intinya jangan tergesa-gesa, diam dulu, menep dulu, diangen-angen sih, gitu, mana ustadz atau guru atau sekolah atau pondok yang akan kita pilih. Kenapa? Fa'innaka in dhahabta ila alimin. Karena jika kita langsung pergi, ketika kamu langsung pergi ke seorang alim, baba'da bisabaki, kemudian memulai ngaji, ngindahu kepada beliau. Kita langsung pergi ke seorang yang alim, seorang ahli, seorang pakar, terus kita memulai mengaji kepada beliau, menuntut ilmu pada beliau. Rubama la yu'jibuka, kadang-kadang kita tidak cocok darsiyatuhu dengan apa yang dia ajarkan. Mungkin ya caranya, mungkin wataknya, mungkin ilmunya, atau mungkin pemahamannya, atau mungkin penjelasannya dan sebagainya yang ada yang tidak cocok, tidak berkenan di hati, atau tidak sreg di hati. Fatat rukau, kemudian kamu meninggalkannya. Fatat haba ila akhara, dan kemudian mencari ulama lain atau guru yang lain atau ustadz yang lain, ulama yang lain.
fala yubaraku laka fit ta'allum. Maka belajarmu itu tidak barokah. Kenapa? Karena ya tidak barokah. Satu, nanti bisa menyakiti hati ulama atau kiai atau guru tersebut. Sudah mulai baru ngaji, tapi kemudian pindah ke guru yang lain, itu menyakiti hati. Yaitu bisa membuat ilmunya itu tidak berkah. Tidak berkah itu ya tidak barokah. Tidak barokah itu kemudian kadang tidak bisa sampai merasakan buahnya ilmu. Contohnya kalau orang mondok harusnya jadi alim tapi tidak jadi alim. Harusnya bisa jadi rois, tidak bisa jadi rois. Atau mungkin misalkan ambil jurusan mesin tapi nggak bisa montir, nggak tahu mesin itu misalkan. Atau ambil jurusan kimia tapi nggak tahu tentang kimia. Ambil obat-obatan apoteker tapi tidak jadi apoteker dan sebagainya. Itu diantara yang bisa terjadi seperti itu sehingga tidak bisa merasakan buahnya ilmu. Fata amal fi syahraini, maka sebaiknya angen-angen berpikir dulu, analisa kurang lebih selama 2 bulan fi ihdal ustadi di dalam ketika kita memilih guru. Karena ketika kita sudah memilih guru, nah kemudian proses kita belajar dengan beliau itu kan butuh waktu lama, bertahun-tahun. Sampai kita menjadi seorang yang alim, menguasai apa yang beliau ajarkan. Wasyawir hatta la tahtaju, dan bermusyawarahlah. Angan-angan tadi, mikir-mikir tadi, cari data, ya ingin tenanan, kemudian bermusyawarah hatta la tahtaju ila tarki, sehingga kita mantap dan tidak punya keinginan untuk meninggalkan guru tadi, ustadz tadi. Misalkan kalau saya dulu mau milih misalkan berguru pada Gus Ba itu juga lama itu saya diajak udah lama tapi tidak berangkat sampai akhirnya saya cukup untuk ini kayak saya yakin nih dengan beliau, dengan keilmuan beliau, dengan kealiman beliau, dengan kewalian beliau mungkin dan sebagainya. Akhirnya saya ngaji dengan beliau sampai bertahun-tahun. Sebelumnya juga saya berguru kepada Mbah Yai Daman, ngaji kitab mulai tahun 96 sampai sekarang. Kemudian ke Pak Yai Sorodin itu ngaji Al-Qur'an nih dari umur 12 tahun sampai sekitar 16 tahun itu berarti itu. Sebelumnya saya juga ngaji ketika kecil, yang masih kecil, masih SD itu Pak Yai Jurani itu alumni Melangi itu juga mulai dari kecil sampai lulus SD itu juga lama prosesnya. Wal i'rad dengan dan tidak kepikiran, tidak ingin lagi untuk beralih kepada guru yang lain. Sehingga ini pentingnya kalau kita biar mantap, maksudnya udah mantap, yakin nanti ngaji ini jadi semangat. Patas butungin dahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Sehingga kalau sudah mantap, kemudian nanti netepi itu ya terus ngaji dengan beliau, belajar dengan beliau, ngaji dengan beliau, sehingga mubarakan menjadi berkah. Ilmu kita jadi berkah. Watang tafinga bingilmi kang kasiran, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Wa'lam bi'anna sabra wa sabata aslun kabirun fi jamil umur walakinau azizun. Ketahuilah bahwa yang namanya sabar dan menetapkan hati itu adalah pokok sesuatu yang utama, yang besar, yang penting sekali di dalam jamil umur, di dalam semua urusan. Tapi kadang-kadang banyak orang walakin nahu ngajin, tapi kadang-kadang banyak orang yang tidak melaksanakannya. Nah, kitab ini sebenarnya disusun
oleh Sayyidina Jarunji itu dalam rangka keprihatinan beliau. Kenapa banyak pelajar, mahasiswa, santri itu ketika dia belajar kok tidak merasakan buahnya ilmu. Tidak sampai ngalim, tidak ngerti ilmunya, tidak sampai ahli. Di antaranya beliau itu menganalisa ini bahwa beliau itu banyak orang yang belajar itu jadi santri, jadi pelajar itu karena ketika memilih guru kadang tergesa-gesa. Padahal harusnya diingatkan dulu, dipikir dulu sampai benar-benar beliau yakin dia akan berguru sampai tuntas dan mengambil manfaat yang banyak dari guru tersebut. Ya. Oke, saya kira untuk malam ini itu pembahasannya. Jadi intinya ketika kita memilih seorang guru atau mencari ilmu atau mau mondok, jangan tergesa-gesa, dengan dulu, dimusyawarahkan dulu, dienepkan dulu, dimantapkan dulu, sampai kemudian kalau sudah mantap, insya Allah kita tidak ingin lagi berpindah dari guru tersebut sehingga kita akan mendapatkan manfaatnya ilmu tersebut dan bisa merasakan ilmu yang barokah. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada yang mau didiskusikan? Mau nanya, berarti intinya mumpomo ini ya, orang tua kepengen anaknya mondok terus dipaksakan anaknya untuk mondok gitu, ada juga tidak bagus ya, karena kalau anaknya tidak sinkron dengan keinginan kita, dipaksakan begitu, itu kan tidak barokah juga ya itu nanti. Nah, sebaiknya memang kalau yang paling bagus itu bapaknya karep, orangtuanya karep, anaknya juga karep. Yang paling bagus itu, sehingga ketika memilih, misalkan saya kan punya anak ini mondok dari keinginan anak sendiri, terus pengen mondoknya di sana, nah itu insya Allah sudah gampang, nggak perlu mikir lagi. Artinya sudah jelas mondoknya di sana dengan kiai siapa, terus orang tuanya juga sudah klop itu. Nah kalau misalkan keinginan orang tua tapi anaknya tidak karep, ya nanti sebaiknya diyakinkan dulu, anaknya direh-reh dulu sampai ya yakin untuk mau mengaji. Karena kemarin juga terjadi, ada anaknya teman saya itu Pak Andi, ada satu SMP, yang satu itu SMA. Nah terus daripada di rumah itu nggak ngapa-ngapain itu, akhirnya minta saran kepada saya itu untuk bagaimana nih pondok kemana gitu. Akhirnya tak sarankan ke sana, ke Rakitan, ke Mbah Yai Mosen di Al Husain itu. Nah yang satu alhamdulillah yang SMP ini betah, tapi yang SMA itu enggak betah. Itu karena keinginan orang tua. Iya. Kan atas keinginan anak, tapi ya alhamdulillah yang satu betah, tapi yang satu bablas. Enggak betah. Sehingga kalau kita punya keinginan tadi Pak, kemarin sebaiknya kita musyawarah. Musyawarah juga dengan anak. Ya nak, kamu mondok, yang penting itu sekarang agama, masalah nanti kerjaan, itu biasanya sekolah terakhir yang dipakai. Nah itu kalau udah klop, insya Allah nanti tinggal cari pondok mana yang cocok, kiai siapa yang cocok untuk nanti dituntut ilmunya. Kalau misalkan Pak Andi misalkan pengen ngaji itu, ngaji ke mana? Nah, misalkan jenengan sebenarnya sudah punya di hati itu sebenarnya, karena sudah selawung lama tahu, misalkan saya mau belajar dengan Pak Gofar, tidak ke yang lain. Kenapa ke Pak Gofar? Karena sudah yakin dengan keilmuan beliau, dengan kesepuhan beliau, dengan kepakaran beliau, itu sudah yakin. Nah itu insya Allah kalau seperti itu nanti ilmunya itu barokah, manfaat. Misalkan kita belajar ruyah nih, kan ya ahli ruyah banyak, tidaknya Gus Sama, tapi kenapa kita pilih Gus Sama? Nah ini juga ada proses memilih, menimang-nimang. Oh ini. Jangan dapat masukan dari saya. Padahal saya dulu juga dapat masukan dari orang lain.
tak timbang-timbang, tak pikir-pikir, oh ini banyak kesamaan dengan kita, agamanya, ajarannya, madhabnya, fikihnya dan sebagainya, keilmuannya sama, nah kita memilih yang itu. Sehingga alhamdulillah ya bisa menguasai, bisa praktek sampai ilmunya ya manfaat lah, banyak bisa kita gunakan untuk manfaatkan di banyak orang. Kan gitu. Dan kan saya praktisi ikut pelatihan bareng-bareng gitu. Tapi alhamdulillah barokah ilmu, khidmah pada guru gitu, terus bisa sampai ke pengurusan dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti itu, Pak. Iya, siap. Sehingga penting untuk kita angen-angen dulu, tidak tergesa-gesa, kita cari informasi yang akurat. Tapi kalau Pak Andi udah wis tuang ini ya ini wis mantep karo guru yang sekarang gitu. Ya, tapi kan perlu tinggu pengertian anak. Betul. Nah ini untuk bekal kita ngandani suatu saat kita punya anak, punya cucu ya itu bisa untuk. Ya. Ada lagi yang kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, saya sampun, Gus. Sementara itu semoga bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.